Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, kakak abang ayah bunda yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai barbecue kita pada sore hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Izwan, salah satu anggota dari komunitas pemuda Kundur Cinta Al-Quran, divisi DES, Dokumentasi, Editing, dan Syiar. Tempat tinggal di Kebun Pinang. Kemudian kami izin untuk memperkenalkan pemateri kita yang kece, sangat kece pada sore hari ini, yaitu Ustadz Fauzi Aryansyah, SPDI. Beliau adalah tenaga pengajar di salah satu sekolah di Kundur, yaitu di Madrasah Aliyah Kundur. Benar Pak ya? Baiklah, untuk tindak memperpanjang mukadimah, kami lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu tahsin. Pembelajaran tahsin yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Fauzi Aryansyah, SPDI, yaitu mengenai surah Al-Buruj, surah ke-85 dari ayat 13 sampai ke ayat 14. Maka dari itu sama-sama kakak abang ayah bunda boleh kita buka mushafnya dari surah Al-Buruj ayat ke-13 sampai ke ayat 14. Kepada Al-Ustadz Fauzi Aryansyah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bang Izwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran jelas ya suara saya? Dengar Ustaz. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, berkepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih memberikan kehidupan, yang itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadirkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Untuk sore hari ini, sebelum kita masuk ke materi, ada sesi tahsin dulu ya. Dua ayat dari surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Mungkin sebagian dari kita ada yang hafal surah ini karena ini masih dalam bagian dari surah-surah di juz Ammah atau juz 3. Ya. Oke, langsung aja. Saya contohkan dulu, nanti peserta mengikutkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu yubdi'u wa yu'id. Di situ ada idgham
bukan idghamnya, maaf, ada gunnah ya. Jadi yang terlalu cepat, perhatikan gunnahnya, kan didengarkan 2 harokat ya. Ulang sekali lagi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. 1, 2, 3. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sama juga diperhatikan antara hamzah ya dan ain. Nah, itu sering kalau kita tidak teliti nanti membaca hamzah seperti ain atau membaca ain seperti hamzah. Huwa yubdi'u baru wa yu'id pakai ain kalau wa yu'id ya. Kalau yang yubdi'u-nya pakai hamzah. Sekali lagi ya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan terakhir ada qalqalah ya. 1, 2, 3. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Nah, kita sambung ke ayat selanjutnya, ayat ke-14. Wa huwal ghafurul wadud. 1, 2, 3. Wa huwal ghafurul wadud. Di ayat ke-14 ini tidak ada yang ditahan ya. Cuma hanya ada mad tabi'i biasa, dia ghafurul wadud. Nah, itu nanti kalau yang apabila diwakafkan mad tabi'inya bisa menjadi mad ritmi sukun ya, jadi panjang lebih dari 2 harokat boleh, dan itu ada dal di akhir kalimat kalau kita matikan menjadi qalqalah kubro. Wa huwal ghafurul wadud. Kita ulang sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Wa huwal ghafurul wadud. Kita ulang dari ayat 13 dan 14, langsung disambung. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Nama sekali lagi 1, 2, 3. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Cukup ya? 2 ayat aja kan? Baik, Ustaz, sepertinya mungkin kita coba dari peserta, mungkin ada yang ingin mencoba mempraktekkan boleh satu-satu ya. Ya, boleh. Silakan Ustaz. Mungkin kakak abang ayah bunda ada yang ingin mencoba, silakan angkat tangan atau langsung open mic. Enggak, langsung ditunjuk aja langsung Ustaz. Coba Marsila ada ya? Ada. Marsila, coba di ayat 13. Langsung aja, Ustaz. Langsung aja boleh. Ayat 13 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Alhamdulillah. Bagus. Maaf, ini Marsila yang Izwan apa bukan ini? Iya, Ustaz. Ya. Iya. Kemarin sempat ikut ya belajar tajwid kita ya. Ya, sama Ustaz juga. Ya, udah lama ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz. Di mana sekarang? Libur jadi pulang ke Tanjung Batu. Tanjung Batu ya. Ya. Ya, terima kasih, bagus. Alhamdulillah. Keren, Ustaz. Ya, Pan. Selanjutnya kita coba ini Bang Ramadan. Oke, yang coba Ramadan. Bang Ramadan ada Bang Ramadan.
Dan Bang Ramadan. Skip, Bang, skip. Kenapa Bang Ramadan? Lagi sama kawan, Bang, segan. Segan. Oke. Kan ya. Tira, Bang, Tira. Ada Tira, mana Tira? Ada Tira tuh. Ayo Tira. Ya bang, saya bang. Nah. Ayo boleh Tira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Coba diulang U-nya nggak usah panjang. Huwa yubdi'u wa yu'id. U-nya pendek ya. Langsung nyambung ke huruf wawu. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya. Wa Pelan-pelan. huwal ghafur. Tak bisa bang. Takut ini ya. Takut kepanjangan nanti ya kalau lambat ya. Ya, tak apa bang, lanjut aja bang. Lanjut ayo. Wa huwal ghafur. Wa huwal ghafurul wadud. Bagus ya. Perhatikan Tira ya panjang pendeknya. Kalau tidak ada kalau tak ada sebab dibaca panjang, jangan dibaca panjang, langsung dimasukkan diteruskan ke huruf setelahnya. Masih ngaji kan Tira? Masih bang. Nah, semangat ya ngajinya. Nah, kemarin hampir setiap malam belajar tajwid ya. Iya bang, ini kan sekarang nggak sekolah pula bang, belajar tajwid. Baguslah. Jangan tak diulang-ulang. Kalau udah dipelajari, kalau tak diulang-ulang nanti lupa ya. Bang, insya Allah bang. Kasih bang ya. Ya sama-sama. Terima kasih juga Tira. Ya. Masih lanjut nih, Bang Izwan, masih boleh? Boleh, mungkin ada yang ingin mencoba nih, salah satu siapa yang mengajukan diri, yang ingin mencoba sendiri. Ya, silakan Ada. yang mengajukan diri. Serta yang lain mungkin mau coba. Suzy boleh coba Suzy. Kami baru ada jaringan, Pak. Tak dengar dari tadi. Apa tak ada jaringan? Iya, kat sini susah jaringan. Nah, tapi ini dengar suaranya, bolehlah. Boleh coba. Bolehlah coba. Kami belum nyimak lagi tadi. Al-Buruj, ayo. Buruj. Tanya apa? Enak. Kita nak Bang Izwan. Mungkin yang cowok bang. Jawab ya. Ada tadi satu nih mungkin Yogi Sandra. Boleh Bang Yogi. Oke, Bang Yogi. Sepertinya mungkin Bang Yogi terkendala jaringan juga, Ustaz. Ya. Ada Bang Yogi. Oke. Mungkin Bang Yogi juga sedang terkendala jaringan. Untuk itu kita akhiri dulu sesi tahsin kita sore hari ini. Nanti kita akan lanjut kembali dengan materi pembelajaran barbecue pada sore hari ini. Tapi sebelum itu kami mohon kesediaan kepada kakak abang ayah bunda untuk mengaktifkan kamera. Kita akan mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi dokumentasi kami mohon bantuannya kepada Kak Aisyah Putri Arifah untuk mengambil dokumentasi. Boleh kakak abang ayah bunda mengaktifkan kameranya? Yang belum pakai jilbab, boleh pakai jilbab dulu. Kecuali yang cowok ya. Sudah Kak Aisyah? Oke, kami hitung ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Hanya jazakallahu khair kepada Kak Aisyah sudah mengambil isi dokumentasi tadi. Baik, untuk sesi selanjutnya akan ada materi dari Ustaz Fauzi, yaitu judulnya tentang fenomena ziyab dan nyanyiannya. Benar Ustaz ya? Fenomena ziyab dan nyanyiannya. Ustaz, bagaimana? Kalau nggak salah ziyab ini nama orang ya Ustaz? Iya, 6 orang. Nama orang ya, benar ya. Oke, untuk lebih lanjut dan lebih rincinya nanti akan langsung dibahas oleh Ustaz Fauzi Aryansyah. Pada Ustaz Fauzi kami persilakan. Terima kasih Bang Izwan. Nah, lanjut kita ya. Setelah tadi tahsin, sekarang kita bahas materi sedikit. Sebelum nanti kita ada lagi Bang ya, lanjut apa? Riyadhah surah Bang ya. Iya, doa-doa dan riyadhah. Oke. Materi kita sore hari ini tentang ziryab. Ziryab itu pakai ba ya kalau bahasa Arabnya. Ziryab dan ziryab, fenomena ziryab dengan nyanyiannya. Kita sampai jam berapa nih Bang? 640. Untuk materi kita selesai sampai pukul 16.45. Terima kasih Bang. Sebelumnya apakah ayah, bunda, teman-teman semua, abang, kakak, udah pernah belum dengar nama ziryab? Ziryab. Udah tadi, barusan. Barusan ya, ziryab. Ini terkait sejarah ya. Tidak bisa tidak, kita memang harus belajar sejarah ya. Pekan lalu, Jumat lalu tentang mazhab ya, tentang mazhab kemarin ya, Ustaz. Tentang mazhab itu kan juga mau tidak mau kita harus belajar sejarah, baca referensi, baca buku, baca kitab tentang imam-imam mazhab dan perkembangan mazhab. Mau tidak mau kita harus memang belajar sejarah. Nah, juga tentang ziryab ini tentang sejarah juga, pelajaran sejarah. Kalau sebelumnya kami pernah mengisi kajian bulanan tentang Mata Bumi Andalusia. Nah, Air Mata Bumi Andalusia kemarin judulnya. Ini juga masih terkait sejarah Andalusia. Jadi ada salah seorang tokoh bernama Ziryab. Ini hidup di zaman kegemilangan Andalusia waktu itu. Nama ini sama sekali tidak asing kalau kita asing, mungkin bagi orang yang di Afrika Utara itu, kalau orang di Afrika Utara tidak asing dengan nama ini, seperti di Tunisia, Aljazair, Maroko, terkenal nih. Nama Ziryab ini terkenal di sana. Nama ini sama sekali tidak asing, tapi ada tapinya. Ia seperti anai-anai yang menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi seperti itu, hingga jatuh ke bumi. Ziryab ini adalah seorang penyanyi dari Baghdad. Sebelumnya dia tidak tinggal di Andalusia, dia tinggal di Baghdad. Ini ceritanya di zaman kekhalifahan Bani Umayyah ya, Bani Umayyah. Ketika Bani Umayyah memerintah, itu perluasan wilayahnya itu sampai ke daerah Afrika, sampai di sana juga dibentuk gubernur di sana. Kalau khalifahnya di Baghdad di Irak, itu gubernurnya ada di daerah-daerah lain seperti di Afrika, sampailah ke Afrika Utara di Maroko. Nah, jadi Ziryab ini aslinya adalah tinggalnya di Baghdad. Nah, dia seorang penyanyi. Nah, ia tumbuh di Baghdad di istana para khalifah dan pangeran. Jadi Ziryab ini kayak kalau zaman sekarang seperti artis ya, dia sering dipanggil ke istana-istana untuk menghibur para khalifah, para pangeran, menyanyikan lagu, gitu kan. Dia sering dipanggil ke istana-istana raja. Ziryab ini punya gurunya adalah Ibrahim Al-Musilli, seorang penyanyi dan pemusik besar. Lebih hebat lagi gurunya bahkan Ibrahim Al-Musilli ini, itu gurunya Ziryab. Tapi seiring berjalannya waktu, Ziryab ini terus mengembangkan dirinya sebagai seorang penyanyi tadi. Akhirnya
Ziryab ini malah lebih hebat, lebih jago dari gurunya. Nah, di sini timbul rasa iri dari gurunya, melihat muridnya bisa lebih hebat dari dia, gitu. Jadi timbul rasa iri dari gurunya, dari Ibrahim Al-Musili, sehingga Ibrahim Al-Musili ini mengatur siasat yang menyebabkan akhirnya Ziryab ini diusir dari negeri Baghdad tersebut ya. Nah, jadi karena siasat dari gurunya tadi Ibrahim Al-Musili ini, akhirnya Ziryab terusir atau diusir dari negeri Baghdad tersebut. Nah, jadi Ziryab ini pergi mencari tempat baru karena dia tidak diterima lagi di Baghdad tadi. Dia mencari tempat baru. Karena itu tadi, karena wilayah kekuasaan Bani Umayyah itu luas sampai ke daerah Afrika Utara, bahkan sudah di zaman itu sudah nyebrang ke Eropa ke Andalusia. Jadi Ziryab menemukan tempat baru. Dia pergi ke Andalusia karena Andalusia waktu itu juga sedang gemilang. Sedang gemilang ya. Jadi waktu itu Andalusia sama sekali sebenarnya belum mengenal hal-hal yang seperti itu, seperti nyanyian, tarian gitu kan. Nah, jadi si Ziryab pergi ke Andalusia. Sampai di Andalusia ternyata dia bisa diterima oleh orang-orang Andalusia. Karena apa? Karena sebelumnya di Andalusia itu tadi belum mengenal nyanyian, belum mengenal tarian, hiburan dan sebagainya. Jadi karena Ziryab ini datang membawa hal baru, jadi orang-orang terkagum-kagum sampai akhirnya tadi banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ziryab ini. Nah, jadi yang seharusnya orang-orang itu mendengarkan kajian majelis ilmu, pembahasan tentang Al-Quranul Karim atau pembahasan tentang pembacaan ayat hadis Nabi SAW, akhirnya mereka mulai berpaling dengan datangnya Ziryab ini. Mereka mulai suka berkumpul kalau ada Ziryab datang di situ. Bahkan Ziryab ini udah mulai masuk ke istana-istana kerajaan. Karena di Andalusia kan istana kerajaannya banyak. Kerajaan-kerajaan kecil selain kerajaan besar yang ada di situ. Jadi mulai dipanggil oleh raja-raja, pangeran-pangeran yang ada di Andalusia. Nah, jadi Ziryab mulai terkenal di Andalusia. Itulah tadi. Bahkan Ziryab orang yang memperkenalkan di Andalusia itu masalah mode ya, berpakaian. Nah, kalau pakaian musim panas seperti ini, pakaian musim dingin, musim semi seperti ini, itu Ziryab mulai memperkenalkan masalah mode. Habis itu Ziryab juga selain dengan nyanyian tadi ya, selain dengan nyanyian juga mengenalkan tari. Kalau sebelumnya nari itu hanya laki-laki, tapi setelah Ziryab datang, nari terus dikembangkan, akhirnya perempuan juga ikut nari. Walaupun kalau sekarang ya, kalau kita sekarang nari itu yang lebih banyak orang perempuan ya. Ternyata kalau dulu tuh nari itu orang laki-laki. Nah, setelah Ziryab ini datang, bahkan orang perempuan juga ikut menari. Nah, jadi di dalam istana-istana raja ada nyanyian, ada tarian-tarian, bahkan orang perempuan juga ikut menari. Nah, inilah fenomena Ziryab ini hingga akhirnya membuat orang itu jadi lebih suka ke hiburan, mulai meninggalkan majelis ilmu, mulai meninggalkan Al-Quran, mulai meninggalkan hadis-hadis Nabi karena lebih tertarik, lebih suka mendengarkan Ziryab bernyanyi. Bahkan mulai muncul penyanyi-penyanyi lain karena itu tadi dari Ziryab ini mengenalkan nyanyian, jadi banyak mulai bermunculan penyanyi-penyanyi di Andalusia. Nah, ini salah satu faktor ya yang menyebabkan Andalusia itu runtuh. Walaupun juga ada serangan dari luar, ada serangan dari kaum Salibis atau dari kerajaan-kerajaan Kristen Katolik itu, tapi dari dalam juga seperti inilah yang dari dalam yang membuat Islam itu hancur, digerogoti oleh hal-hal yang seperti ini. Orang-orang mulai mencintai hiburan, mulai meninggalkan majelis ilmu, mulai meninggalkan sholat berjamaahnya, mulai meninggalkan Al-Quran, mulai meninggalkan mendengarkan pembacaan hadis-hadis Nabi. Jadi fenomena Ziryab ini sangat luar biasa. Inilah maksud kami kenapa kita bahas pada kesempatan ini, karena gini,
Sama di setiap zaman tuh memang sama ya. Di setiap zaman itu pasti ada hal-hal yang membuat kita itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan sebelum ziryab ini di zaman Nabi SAW juga ada yang seperti itu. Ketika Nabi dakwah di Mekah, ada salah seorang tokoh bernama An-Nadhr bin Al-Harith. Nah, sama, dia seperti ziryab ini. Dia lihat Nabi SAW menyampaikan dakwah, menyampaikan tentang Islam, mengajarkan Islam. Dia tidak suka karena orang-orang munafik, jadi orang kafir. Dia pergi ke negeri Persia untuk mendapatkan ilmu tentang dongeng-dongeng, cerita-cerita dari negeri Persia, untuk akhirnya dibawa ke Mekah. Nah, itu dia untuk mengimbangi apa yang disampaikan Nabi tentang ilmu, tentang Al-Qur'an, tentang tauhid kepada Allah. Dia mengimbangi dengan hal-hal yang seperti ziryab tadi. Dia masuk dengan dongeng-dongengnya, cerita-cerita, dengan biduan-biduannya, nari-narinya gitu. Nah, jadi setiap zaman itu sebenarnya hampir sama. Kalau di zaman Nabi ada An-Nadhr bin Al-Harith ini yang membawa hiburan-hiburan seperti ini yang membuat kita lalai. Lalu di Andalusia juga ada yang namanya tadi ziryab. Nah, ziryab ini. Nah, ingin kita tekankan ya, ini di zaman apapun itu, termasuk sekarang itu pasti ada hal-hal yang membuat kita lalai, yang akan membuat kita lalai. Oke lah, kalau sekarang ini yang beberapa tahun terakhir ini fenomenanya ini lebih ke ini ya, Bang Izwan ya, handphone, gadget gitu ya, Android dengan permainan gamenya ya, Bang Izwan ya. Itu kalau anak-anak itu kalau udah dengan handphonenya, kalau yang laki-laki sih. Kalau perempuan mungkin lebih ke gemarnya ke drakor, K-pop gitu ya. Nah, itu kan drakor, K-pop kan juga nyanyi-nyanyian dan juga hiburan-hiburan gitu kan, yang jauh dari syariat Islam gitu. Nah, bahkan sebelum ini di zaman saya ya, zaman saya sekolah gitu kan, kemarin kami lebih ke lebih ke hobi bermusik, karena zaman itu musik itu lagi grup-grup band gitu kan, itu lagi booming gitu ya. Setiap anak-anak itu, anak SMA itu semangat, itu anak SMA SMP itu udah bermain musik tuh, udah pandai main gitar, pandai main drum, pandai main alat musik, semuanya pada terobsesi bikin grup band, mau jadi artis, mau ciptakan lagu, ngarang lagu, mau lagunya direkam di studio rekaman gitu ya, pengen punya lagu gitu kan, tuh terobsesi pengen menjadi pemusik, pengen menjadi penyanyi. Alhamdulillah, padahal sebenarnya memang sih untuk masalah musik ini sebagian ulama berpendapat kalau musik yang pada kebaikan, misalkan liriknya mengingatkan pada Allah dan mengingatkan kepada kebaikan, itu masih dibolehkan. Tapi kalau sepakat semua, kalau musik yang lirik-liriknya mengandung maksiat, yang membawa kita pada kelalaian, itu haram ya. Nah, jadi zaman kami itu memang lagi booming musik itu, grup band menjamur sampai semua kami pun juga terobsesi mau jadi pemusik. Nah, hingga akhirnya itulah tadi meninggalkan hal-hal yang penting seperti belajar Al-Qur'an, baca hadis Nabi, membaca hadis Nabi kan. Nah, itulah maksud kami. Pun sampai hari ini juga kayak apa sih tujuan Bangda kita, kayak Bang Rashid Ridho bikin perkumpulan kecil pemuda kundur cinta Quran. Pengennya apa? Pengennya supaya kita tuh balik kepada Al-Qur'an. Biar kita tidak dilalaikan dengan hal yang seperti tadi. Entah itu musik, entah itu permainan, kayak game dan sebagainya, dan juga kayak film-film, drakor seperti itu. Nah, itu. Jadi kita berusaha lah sama-sama bagaimana kita bisa memfilter, kita bisa menjaga diri kita supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Basic PKC ini kami tahu dia Al-Qur'an ya, Bangda ya. Bangda juga ada di sini ya, Bang Rashid Ridho. Namanya aja pemuda kundur cinta Quran. Jadi basicnya adalah Al-Qur'an. Jadi kegiatan-kegiatannya tahsin ya, tahfiz ada ya Bang ya, setoran hafalan gitu ya. Nah, habis itu juga kajian-kajian ilmu seperti ini. Nah, supaya kita tidak itu tadi dilalaikan dengan hal-hal yang seperti itu tadi. Nah, karena kami juga pernah bertanya kepada murid kami, waktu itu kami ngajar SD, pernah kami tanya sama murid,
murid SD kami. Ya walaupun mereka masih kelas 5, tapi ini kan udah menjadi gambaran nih. Kelas 5 atau kelas 6 waktu itu ya, anak tuh pernah ini jadi gambaran. Jadi apa yang dia lihat sehari-hari itu akan membuat dia terobsesi atau termotivasi atau apa ya, mengidolakan atau pengen seperti itu. Jadi ketika kami tanya, anak, ini cita-citanya mau jadi apa? Ini Pak, ada salah satu anak yang bilang gini, ayo anak, kamu cita-citanya jadi apa? Saya mau jadi biduan Pak, katanya gitu. Biduan. Mungkin ya, itu tadi karena apa yang dilihatnya sehari. Mungkin dia lihat ya itu tadi ya. Mohon maaf, misalkan kita, di acara-acara tertentu yang semisal acara pernikahan yang mengundang pemusik, mengundang organ dan sebagainya, ini tuh ada biduan tuh. Nah, jadi kan biduannya tuh menampilkan dirinya dengan penampilan terbaik, dengan make up-nya, dengan dan sebagainya, makanya penampilan terbaik kan. Sampai akhirnya anak tuh terobsesi pengen jadi, pengen jadi kayak kakak itulah, pengen jadi kayak biduan itu, cantik lah apa gitu kan. Tapi kan mereka belum tahu, makanya memang dari kecil ya itu tadi kita ajarkan terus adik-adik kita, anak-anak kita, adik-adik kita biar lebih dekat dengan Al-Quran dan apa mengenalkan agar mereka tuh jauh dari hal-hal yang seperti itu, dari hal-hal yang melalaikan ya. Nah, itu tadi sama-sama lah kita dengan keseharian kita, dengan kesibukan kita, jangan sampai kita untuk menyentuh Al-Quran, jangan sampai kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran, jangan sampai kita dinyanyikan, jangan sampai kita dilalaikan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, dengan nyanyian-nyanyian yang mohon maaf, misalkan lirik-liriknya mengandung maksiat, liriknya bucin-bucin gitu ya. Kita rugi. Karena apa? Iya Bang ya. Banyak kan lirik-lirik lagu itu yang bucin Bang ya. Kalau udah dengar lagu nanti menghayal kemana-mana, kurang kemana-mana Bang ya. Dan itu tadi bisa membuat kita berdosa karena lalai dari dengan Allah, kita bermaksiat dengan hamba baik dengan hanya dengan pikiran, tapi kan ya itu kan bermaksiat dan kita dapat dosa. Nah, jadi bagaimana kita dekat dengan Al-Quran, setiap hari harus interaksi dengan Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran, setiap hari yang hafalan ya terus menghafal, yang sudah hafal ya terus murojaah, menjaga hafalannya, jangan sampai kita dilalaikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena rugi kalau kita tak baca Al-Quran. Karena jelas kata Nabi, pahala baca Al-Quran ini, aku tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu huruf gitu, dan setiap huruf itu diganjar dengan 10 kebaikan atau 10 pahala. Jadi kalau kita baca basmalah aja, ta'awuz dan basmalah itu aja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah berapa huruf? Nah, tambah lagi kita baca kayak tadi, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, kan udah berapa huruf itu? Wa huwal ghafurul wadud. Baru baca 2 ayat itu. Tapi kan tak mungkin kalau kita ngaji sehari-hari itu baca 2 ayat. Minimal kan kita baca 1 halaman gitu kan. Nah, 1 halaman itu udah berapa huruf? Jadi salah satu amalan yang dapat memperberat timbangan amal kita ya di akhirat, yaitu ya ini tadi baca Al-Quran, karena pahalanya 1 huruf yang kita baca diganjar dengan 10 kebaikan atau 10 pahala. Jadi rugi kalau kita tidak membaca Al-Quran. Nah, tapi fenomenanya sekarang ini banyak anak-anak yang baca Al-Qurannya itu hanya ketika dia masih sekolah di TPQ atau MDA. Nah, nanti udah mulai remaja itu udah mulai malas baca Al-Quran, gitu juga sholatnya ya, biasanya gitu ya. Udah malas baca Al-Quran, udah mulai malas sholat. Nah, itu sampai akhirnya udah belajar Al-Quran, belajar sedikit atau udah pernah khatam sekali, bagi mereka udah cukup tuh. Udah habis itu udah nggak diulang-ulang lagi, tak diulang-ulang lagi, tak dipelajari lagi. Padahal kalau dipelajari masih kurang. Dan itu juga di tempat kita kebanyakan baca Al-Quran khatam sekali, habis itu mohon maaf, misalkan kita bikin, boleh sih silakan, mau bikin acara khatmil Quran silakan, tapi kebanyakan bikin acara khatmil Quran besar-besaran, padahal kalau mau dibilang bacanya itu masih kurang gitu kan. Nah, namanya orang khatam Quran berarti bacanya itu udah bagus, baru bisa dibilang khatam, dibilang memumtaz gitu kan. Tapi kadang bacanya masih kurang, udah bikin acara khataman gitu kan. Nah, apalagi kalau udah khataman nanti dia merasa udah khatam nih, adalah tak usah ngaji lagi gitu. Padahal ya tidak seperti itu kan. Harusnya ngaji ya ngaji ya
seterusnya gitu sampai kita betul-betul bisa dan terus ngaji walaupun udah bisa ngaji terus sampai akhir ayat kita gitu kan. Itu materi kita pada hari ini ya tentang Ziryab tadi. Sama Ziryab itulah tadi satu tokoh yang itu tadi kalau di Tunisia, di Afrika Utara ya, di Tunisia, di Maroko, Aljazair itu terkenal Ziryab tuh. Bahkan mereka tuh tak tahu nama-nama khalifah yang ada di Andalusia yang terkenal waktu itu yang buat Andalusia berjaya gemilang. Tapi kalau Ziryab dibilang Ziryab itu tahu karena Ziryab tadi mengenalkan nyanyian tadi dengan not-notnya, dengan nada-nadanya sampai orang-orang tuh tahu kalau nama Ziryab dibilang. Padahal nauzubillah karena fenomena inilah umat Islam di masa itu lalai dari mengingat Allah, lalai dari Al-Quran, lalai dari hadis Nabi SAW. Kita cukup Bang Izwan ya, sudah jam 16.43 ya. Cukup materi dari kami, asalnya kami serahkan kepada Bang Izwan sebagai moderator. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz Fauzi Aryansyah telah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Fenomena Ziryab di zaman Andalusia. Kalau sekarang mungkin fenomenanya lato-lato, Ustaz. Ya mungkin. Mana dengarnya suara tik 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 tik. Ya benar. Pagi-pagi, siang-siang, malam-malam tik 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 tik. Ya, fenomena lato-lato sekarang. Baik, mungkin pada kakak abang ayah bunda ingin bertanya langsung saja mengaktifkan mikrofonnya aja ataupun menulis di kolom komentar. Diberikan waktu sampai pukul 16.45 untuk bertanya. Di masjid Bang ya? Iya, di masjid Ustaz. Iya. Jadi saya juga jumatan di masjid itu, Kebun Minang. Iya tadi. Iya, ada. Mungkin pada kakak abangnya bunda atau teman-teman ingin bertanya mengenai materi hari ini atau mungkin di luar materi juga boleh, Ustaz. Ya, boleh. Kalau bisa kami jawab. Dan jangan lupa juga untuk menulis doa-doa terbaiknya di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan doanya di akhir sesi materi hari ini. Mungkin doa-doanya nanti kan kita akan riadah surat Yasin. Bang Ramadan main lato-lato, Bang Ramadan. Gimana nih Ustaz? Fenomena lato-lato nih Ustaz. Kurang lebih seperti Ziryab ya. Emang itulah setiap zaman pasti ada hal-hal baru yang kalau kita tak bisa menyikapinya itu tadi membuat lalai ya. Main lato-lato sepertinya biasa aja kan. Cuma kalau udah dimain terus sampai akhirnya lupa gitu kan. Lupa belajar, lupa ngaji ya kan. Jadi itu tadi seperti Ziryab tadi lah gitu. Iya. Tapi kayaknya lato-lato ini kayaknya sebentar aja sih gitu kan. Iya. Karena kan tangannya kan cepat bosan juga gitu kan. Tapi yang agak lama nih yang game ini Bang Izwan ya. Game. Berapa tahun nih kalau game kan? Game-game online nih kan. Itu udah berapa tahun. Itu sampai buat anak-anak ngumpul, mabar, main sampai lupa waktu sholat, lupa belajar gitu kan. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman sudah mengerti, mungkin sudah jelas juga materi yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi. Bagaimana kalau kita langsung saja riadoh ke surah Yasin Ustaz? Surah Yasin ya. Berapa ayat nih Bang? Selesai sampai selesai? Selesai. Cukup nggak waktunya? Selesai lah ya? Ya, boleh lah ya. Boleh. Kita sampai jam berapa nih? Kita ringkas saja nanti surah Yasin, bacaan dipercepat. Kita sampai pukul
17.15. Oh, sempat ya, selesai. Udah, kita mulai ya. Sama-sama, Bapak, Ayah, Bunda, Abang, Kakak, dan adik-adik semua. Kita mulai Riyadhah surah Yasin. Sudah di semua ya. Doanya ya di kolom komentar. Boleh kita mulai, Bang ya? Ya, baik. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون كلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا
محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bagi ada ibu kami undang, bagaimana Bu? Alhamdulillah. Mana Bapak Bu? Baik, Ustaz, mungkin langsung ke doa. Ya. Mohon doanya Ustadz untuk almarhumah Mbah Tunjiah. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan, diberikan kesehatan. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua pulang dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا الله حبا فيه وفرج عنا يا ربنا بحبه ما نحن فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا الله حبا فيه واكشف عنا يا ربنا بحبه ما نحن فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا الله حبا فيه وعافنا يا ربنا بحبه مما نحن فيه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz Fauzi Aryansyah dan kepada kakak abangnya bunda semua yang telah mengikuti acara berbeku kita pada hari ini, pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Insyaallah di lain kesempatan dan minggu yang akan datang, Jumat yang akan datang kita akan bertemu lagi. Untuk itu jangan lupa Jumat depan kita hadir lagi di sini ya di Barbecue. Terlebih kurang kami mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika Asyhadu an billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Jazakumullah Ustaz Fauzi. Waalaikumsalam. Sehat Bang. Alhamdulillah. Insyaallah kita bertemu lagi di tanggal 22 Insyaallah, Januari di Milad PKCK ya. Insyaallah. Ya, sama Ustaz Taufikur Rahman dan Kak Anissa. Mohon diajak teman-teman dan adik-adik yang lain. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi. Ya, sama-sama Ustaz. Izin live ya Ustaz. Ya.